Apakah kamu seorang content creator atau calon entrepreneur yang penasaran dengan dunia creators ekonomi? Dengarkan langsung dari para content creators dari berbagai latar belakang yang akan berbagi wawasan, tantangan, dan momen-momen penting perjalanan mereka melalui Senyawa Podcast. Halo, hari ini kita kedatangan salah satu YouTuber yang seru banget. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Sebelumnya dia tuh sebenarnya rapper, tapi berubah menjadi YouTuber. Berubah. Kayak Power Rangers ya? Beralih karirnya menjadi YouTuber. Selamat datang Jerry. Halo, apa kabar? Sehat, baik. Oke, hari ini kita mau ngobrolin santai kali ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kayak content creator, creator ekonomi gitu ya. Nah, tapi mungkin kita boleh tahu nggak? Karena kan sebelumnya nih Jerry rapper. Tapi habis itu beralih menjadi YouTuber yang sekarang bahkan subscribernya udah lebih dari 4 juta. Nah, boleh diceritain nggak, Jer? Ceritanya versi panjang atau singkat? Singkat boleh, panjang boleh. Oke. Bebas ya? Bebas. Sebenarnya tuh fasenya nggak langsung jadi YouTuber. Awalnya jadi rapper dulu, terus sempat jadi sutradara, kerja kantor, kantornya bangkrut baru jadi YouTuber. Oh gitu. Fasenya kayak dari gitu. Tahun berapa berarti tuh? Nggak diniatkan ya? Nggak diniatkan. Niat sih sebenarnya waktu dulu tuh udah pas aku nge-rap, aku udah mulai ngeliat nih, wah teman-teman yang jadi YouTuber kayaknya keren ya. Sampai-sampai kita yang rapper tuh jadi kurang laku dibandingkan YouTuber yang nge-rap. Oh. YouTube lebih dari TV, boom. Itu view-nya dia jutaan, view-ku nggak nyampe ratusan ribu kayaknya waktu itu. Padahal aku udah nge-rap dari tahun 2009. Wow. Kayak gitu. Okay. Jadi dulu aku start nge-rap itu pas aku masih tinggal di Aceh. Terus aku bikin album, aku dapat kontrak untuk ke Jakarta. Tapi aku alasan ke orang tua, aku bilang mau kuliah. Ya, mau kuliah nih ke Jakarta. Nggak boleh awalnya. Enggak, nih serius mau kuliah. Oh ya udah, berangkatlah ke Jakarta. Kuliahnya nggak nyampe selesai, malah ngartis tapi nggak punya duit di saat itu. Oke, seiring berjalan waktu, aku jadi kenal dengan rapper-rapper serta artis-artis besar di industri. Terus aku lihat kayaknya ada sebuah ladang yang cukup menarik nih untuk dijadikan uang gitu. Yaitu videografi. Di saat itu kayaknya video klip artis-artis itu masih mahal-mahal, untuk produksinya bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah di situ terus peralatan kamera lagi bertransisi dari kamera yang gede-gede jadi DSLR waktu itu. Iya, jadinya aku memanfaatkan itu. Oh ini kayaknya bisa nih jadiin alat buat video klip. Akhirnya nawar ke teman-teman yang di komunitas, gue bisa nih bikin video klip lu, gue endorse dulu. Akhirnya lama-lama banyak yang order, mulai dari bayarin nasi 1 bungkus, terus mulai uang, akhirnya nge-rapnya lupa. Keenakan bikin video. Lama-lama, wah seru nih jadi pekerjaan. Kuliahnya udah putus, nge-rapnya udah jarang. Akhirnya fokus bikin production house kecil-kecilan sama teman-teman. Disitulah mulai jadi sutradara. Mulai ngerjain video klip artis kayak Saikoji, Iwake, Denada, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi lah waktu itu aku ngerjain. Tiba-tiba terus aku ditawarin untuk masuk ke salah satu perusahaan. Ini masih boleh gak sih cerita? Panjangan ya? Boleh dong. Perusahaan waktu itu startup dari Korea. Masih boleh sebut merek nggak? Boleh ya. Kalau pernah tahu dulu Pet, terus ya mereka masih under KakaoTalk kalau nggak salah, bikin namanya All Day Music. All Day Music. Nah aku bagian videonya di situ. Terus nggak lama perusahaannya tutup dan pandemi, aku jobless, nggak punya pekerjaan. Mau bikin video klip perizinan susah. Waktu itu. Berarti PH-nya nggak lanjut, nggak jalan. Akhirnya kepikiran, ya udah deh, semua alat rekaman, semua kamera, aku start bikin konten. Dan di saat itu hidupnya pakai tabungan doang, nggak ada penghasilan lagi. Nah, mulai tuh coba nge-hire editor, bayar pakai tabungan. Pokoknya bener-bener istilah startup tuh bakar duit. Bootstrapping bakar duit ya. Bakar duit, iya. Mulai dari situ. 6 bulan konten ternyata menghasilkan. Alhamdulillahnya sampai berlanjut hingga sekarang. Kayak gitu awal mulanya. Tapi nama Kamar Jerry tuh dari mana tuh inspirasinya? Kok bisa
pikiran? Banyak yang salah paham. Hah. Aku sebelum segendut sekarang, aku tuh kurus banget. Kebetulan aku karena keturunan Aceh, jadi kita di sana kan mirip sama orang India ya. Jadi orang ngirain tuh Kamar Jerry itu nama. Wah, Kamar Jerry nih. Kamar Jerry. Dikira keturunan India Kamar. Enggak. Jadi sejarahnya tuh kenapa Kamar Jerry? Karena dari dulu tuh aku kan ngekos. Semua karya yang aku buat tuh di kamar. Mau nge-rap di kamar, edit video di kamar, sampai aku ngonten juga di kamar. Dan dulu tuh aku sampai pindah-pindah kos karena digedor mulu sama tetangga. Karena berisik. Berisik. Bermusik berisik. Ngonten berisik. Sampai ada yang neriakin, "Woi, gila lu ya?" Digituin, "Gila lu ya? Ngomong sendiri," katanya. Kayak gitu. Makanya aku berpikir, "Oh, ya udahlah, namanya kan ngontennya di kamar, ya udah Kamar Jerry." Karya dari kamarnya si Jerry nih. Wow. Gitu. Tapi kalau video pertamanya Kamar Jerry itu apa sih? Video pertama ya. Channelnya kan udah lama kan. Udah. Iya. Videonya. Kalau nggak salah tuh sosial eksperimen. Aku coba nipu penipu. Oh. Berhasil Kak? Berhasil. Wah. Aku berhasil tipu penipu. Penipunya ngirimin aku pulsa 50.000. Wah. View-nya tinggi loh, 12 juta. Ya. Terus si penipunya kalau minta, iya, itu penipunya kalau misalkan minta duitnya balik aku balikin karena udah AdSense-nya udah dapet. Tapi pada saat itu lumayan lah ya. Lumayan. Dapat 50.000 ya. Iya, gitu. I see. Oke. Tapi kalau misalnya dari kayak awal mulanya banget gitu ya, kayak apa sih yang akhirnya membuat kayak ngerasa pengen bikin konten, karena di awalnya rapper, terus tadi ya sosial eksperimen, tapi kan sekarang udah mulai beralih nih, ya kan? Horror, ya jadi lah. kontroversi lah. Nah, apa gitu alasannya kenapa gitu akhirnya memilih konten itu gitu? Sebenarnya tuh masih ada benang merah sama rap. Rap itu kan musik yang liriknya tuh kompleks ya, kita bercerita di situ. Storytelling ya. Sama dengan kontenku sekarang. Aku tuh jadi pertama kali aku ngonten YouTube, sebenarnya aku dapat bulian juga dari teman-teman komunitas rap. Karena dianggap rapper kok jadi YouTuber, cupu banget gitu. Yeah. Udah nggak underground kata mereka. Nah, di situ aku kepikiran di awal aku YouTube kan aku nano banget. Apa aja aku coba. Aku reaction, aku sosial eksperimen, terus juga sampai ada, padahal YouTube-nya belum berpenghasilan tapi bikin giveaway. Iya, aku pernah nyoba duit. Iya, nyoba semuanya gitu. Pakai ngasih hadiah ke penonton handphone, padahal handphoneku masih jadul waktu itu. Semuanya aku coba. Sampai akhirnya aku kepikiran kayaknya kalau storytelling oke deh nih. Sesuai dengan dulu aku nge-rap tuh suka baca sejarah kan biar jadi lirik gitu. Oke, coba diterapin deh. Ternyata pas aku terapin itu banyak yang suka. Terus lama-lama jadi punya ide gimana kalau aku bikin satu konten yang ada episode-episodenya. Karena aku lihat orang Indonesia tuh suka tuh kalau kita maksudnya nyambung gitu. Iya. Kayak sinetron bersambung. Gitu. Lanjut ke episode 2. Orang jadi kesel tuh, kenapa sih pakai part-part segala gitu. Tapi hal itu yang bikin mereka tuh nyangkut. Penasaran. Iya, mereka tetap ada di channelku. Nih, kapan nih dia upload lagi? Jadi pada nunggu. Nah, di situ tuh akhirnya aku nemuin pecahnya. Waktu itu aku bikin satu konten judulnya satu konten yang ngebahas YouTuber mukbang yang rumornya dia diculik. Namanya Ketiap. Nah, di situ tuh pecahnya tuh. Heboh sih. Hebohnya di situ. Oke. Tapi kan itu mesti berwawasan lah, kayak mesti baca gitu-gitu. Jadi lu punya agen rahasia atau apa gitu loh? Intel. Enggak sih, kayaknya sekarang referensi buat nyari berita tuh banyak banget ya. Tapi gimana prosesnya? Prosesnya jujur dari awal tuh kalau dulu kita karena kita agak terlambat dari luar negeri, ya mungkin ada beberapa konten yang kita adaptasi dari luar. Kayak konspirasi, orang luar udah lebih dulu bercerita, kita dengar, oh gini ya. Oke, kita ceritakan kembali. Kan storytelling nih ceritanya. Jadi kayak aku tuh lebih kepada menceritakan kembali ke penontonku dalam versi bahasa Indonesia agar mereka tahu
gitu. Jadi nggak 100% benar-benar aku konspirasi yang wah gue ciptakan nih konspirasi tentang, enggak juga gitu. Kira elit global gitu. Wah, dapat langsung ordal anggota The Simpsons. Ya. Enggak. Nah, tapi kan yang mungkin menurut gue ya, orang lain tuh susah lakuin adalah bikin orang denger sampai akhir. Kan berepisode-episode. Rahasia dapurnya apa tuh? Terus durasinya juga panjang gitu, panjang juga ya. Short sini loh. Pertama nih, mungkin yang bikin orang itu, kalau misalkan secara teknis udah pasti kita bikin thumbnailnya yang oke lah, yang bikin orang tuh mau ngeklik dan penasaran. Yang kedua judul, yang ketiga tuh highlightnya yang di awal, inti dari pembahasan kita taruh dulu di depan, itu kan secara teknis. Nah, kalau misalkan bikin orang itu mau stay, ya kita harus atur alurnya sih. Alurnya itu kita awalnya kan pas udah taruh highlight di situ tuh orang jadi, wih ada ginian ya, gue harus ngikutin dari awal sampai akhir biar nggak miss informasi nih. Jadi di awal cerita yang soft dulu, mulai naik, baru agak turun sedikit, baru ending. Ya mungkin kayak gitulah secara teknisnya supaya orang mau stay dengar cerita kita. Dan kalau gue perhatiin sendiri, memang konten-konten yang bercerita itu orang justru lebih suka untuk stay mendengar. Karena basicnya kita dari kecil suka didongengin gak sih orang Indonesia tuh? Iya kan, suka didengar cerita. Ketimbang harus baca capek, denger aja lah. Dan dari yang komen-komen yang gue baca di channel gue, kebanyakan ya contoh nih kayak ibu-ibu, mereka tuh bisa jadiin gue tuh kayak radio. Sambil mereka nyuci, sambil mereka betul. motong sayur. Daripada dengerin ceramah kan. Astagfirullahaladzim, bukan saya yang ngomong ya. Wah, tepi jurang. Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka tuh kadang suka ngeplay aja dengar gitu. Ini kayaknya mic-nya kegeser. Dia deketin. Oh, deketin lagi. Oke, aman? Siap. Kaget ketendang gara-gara ceramah. Saya panik. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang konten ya kan. Nah, sekarang kita ngomongin dari sisi bisnis ya. Kamu Jerry sendiri pernah kerja sama gak sih bareng sama brand-brand atau kayak sponsor gitu? Dan gimana, maksudnya kan kadang-kadang brand-brand kan itu kan kalau lagi bercerita tiba-tiba disuruh masukin brand kan kayak nggak lucu ya, kayak nggak enak gitu. Nah, gimana biasanya mengakalinya tuh? Nah, itu yang jadi permasalahan kita saat ini juga tuh. Kita justru hadir di sini juga sekaligus ngadain acara Brand Jam tadi untuk belajar sebenarnya. Berapa tahun ya? Ya 3 tahun lah kita berkarya di Kamar Jerry. Kita tuh jarang banget dapat brand, karena mungkin brand nggak tertarik dengan channel kita karena pembahasan kita kali ya yang terlalu tepi jurang, terlalu dark lah gitu. Nah, tapi beberapa brand sempat masuk di kita kalau misalkan secara teknis mempromosikannya itu lebih banyak pakai sistem pre-roll yang di awal setelah bumper, misalkan Kamar Jerry, berhenti, kita iklan dulu. Dan cara kayak gitu itu sangat-sangat bisa diterima sama penontonku. Iya. Ditambah lagi, sejauh ini aku tuh belum ada produk kayak merchandise, aku belum ada. Pokoknya belum ada produk yang aku keluarkan sendiri. Dan hal itu yang membuat penontonku tuh kalau aku promosiin apapun mereka bakal beli. Mereka bakal jajan, mereka bakal suka dengan hal itu karena penasaran. Gue tuh pengen kayak apa yang dipakai sama Jerry nih, kayak mereka nanya misalkan aku pakai jaket apa tuh sering di komen. Tapi aku nggak ngeluarin produk sama sekali. Jadi kalau ada endorse ya mereka bakal coba gitu. Iya. Justru karena emang jarang jadi kayak lebih curate lagi gitu dan lebih kayak gitu. Tapi anehnya tuh ya pre-roll gitu di luar negeri tuh banyak sih. Di Indonesia kayak rasanya nggak sebanyak. Iya. Nggak sebanyak di luar negeri. Jadi kalau pre-roll kan kadang bacain skrip, ada gitu. Ya kayak podcast sih sebenarnya. Kayak podcast ya. Dan ya itu. Tapi kalau ini kan secara bisnisnya kan of course ada AdSense dan lain-lain. Kita tertarik juga nih ngembangin yang lain. Kayaknya merchandise atau apa-apa. Iya. Mungkin segera sih kalau misalkan merchandise nanti segera kita bakal bikin juga. Terus sekarang kan di YouTube tuh ada kayak YouTube member ya. Iya, membership ya. Membership itu kan harus bayar juga. Dan sejauh ini tuh kita sampai bingung gitu. Kita membership
apa yang bisa kita kasih buat penonton ya. Ya mungkin nanti ya itu salah satunya adalah merchandise, gak cuma konten gitu kan. Kalau misalkan mereka mesti jadi member buat tonton konten kita, kayaknya aku merasa kayak nggak enak aja. Mereka udah beli kuota, terus mau nonton kontenku harus membership lagi. Jadi kayak akunya, aduh. Benar, value yang dikasih apa gitu. Iya, aku nggak mau maruk banget gitu ngambil duit penontonku banyak banget, nggak mau gitu. Udah cukup lah mereka beli kuota juga, aku udah sangat respect gitu dengan hal itu. Gitu. Makanya sejauh ini membership tuh belum di channelku belum terlalu jalan. Kalau untuk AdSense, ya sejauh ini aku masih bergantung sama AdSense, gitu. Ya, jadi dua hal itu yang mungkin nih dalam waktu dekat nih ya, mau di explore ya. Explore ya, merchandise, atau mungkin aku bikin program offline. Sekarang kan udah banyak tuh teman-teman kreator bikin offline kan, ketemu langsung dengan viewers mereka. Kayaknya itu menarik, gitu. Tapi kalau di ranking mana yang paling dekat kira-kira tuh, yang dicobain? Yang dicobain ya? Jujur aku pengen banget bikin offline sih sebenarnya. Tahu kan mungkin tadi Masnya juga nanya ke aku, bukannya lu gedenya pas channel tawuran ya gitu. Iya, gue nggak bohong juga gitu, bener pas channel tawuran itu bukan channel tawuran ya teman-teman, perlu gue klarifikasi. Channel mengedukasi orang-orang yang dulunya mantan petarung, mantan tawuran, untuk mengingatkan adik-adik yang sekarang untuk tidak tawuran. Tapi jadi miskomunikasi gara-gara jadi misinformasi gara-gara dipotong-potong di TikTok. Exactly. Jadi diambil bagian cuplikan seremnya yang membuat anak-anak kecil jadi terinspirasi. Nah, di situ gue tuh jadi mikir, ini gimana kalau anak-anak yang hobi tawuran ini gue kasih wadah aja kali ya. Wah, betul tuh. Gue bikin acara offline, kamar Jerry Fight. Kalian gue kasih camp nih, latihan masing-masing. Nanti setelah jago nih paling enggak 2 bulan gue adu nih. tapi nggak pakai senjata, tangan kosong. Jagoan kan ceritanya. Nah, kayak gitu kan lebih sportif, lebih positif juga gitu, dan menginspirasi adik-adik kalian yang lain dengan cara yang lebih ya positif lah, ketimbang harus bacok-bacokan nggak jelas. Lebih terkendali juga ya. Dong, Kemendikbud, Disney, Pemprov, Pemkot. Diwadahi. Tapi Diwadahi. ini banget sih. I mean, orang kan banyak nyari solusi ya buat si tawuran-tawuran ini kan. Iya. Sampai warga kesel-kesel sendiri mau bacok-bacokin juga gitu kan. Kayak ya mungkin yang kita butuhin tuh suara Jer. Iya kan. Yang gak dipotong-potong of course. Iya. Dan event adalah menarik sih. Iya, pengennya sih gitu ya. Biar abang-abang yang jago di video itu juga ya kalian buktikan lah apa yang kalian omongin di ring gitu. Iya kan, supaya jadi inspirasi adik-adik yang lain. Soalnya pada jadi influencer gara-gara gue bahas tawuran nih, bayangin nih mereka jagoan tawuran tiba-tiba masuk channelku, tiba-tiba jadi influencer. Wah, hero nih, lebih terkenal dari pahlawan gitu. lebih menginspirasi dari pahlawan gitu kan. Kalau ditanya karyanya ya waktu itu belum. Kalau untuk sekarang mereka semua udah jadi content creator. Gitu. Bikin konten apa? Tawuran. Ya pada akhirnya bercerita satu sama lain. Bercerita, lu dulu pengalaman lu gimana? Gitu. Gitu. Oke. Nah, tadi kan tentang bisnis pendapatan. Tapi kalau dari kamar Jerry sekarang, itu virtually enak banget nggak sih? Kayak hampir nggak ada cost nih kalau memproduksi konten gitu. Ya kan tinggal bercerita apa gitu. Atau ada cost lain yang iya bener sih. Nggak tahu. bener sih. Tapi gini, setiap pekerjaan kan ada resiko ya. Iya ini dong. apa? Iya. Aku resikonya tuh kalau aku bercerita tentang cerita orang lain, ada yang nggak terima biasanya di situ. Gimana tuh misalnya? Misal aku tuh pernah cerita tentang salah satu gangster yang cukup terkenal di negara kita. Mereka ada yang aku cerita tuh aku combine. Jadi pernah dengar Pachinko? Pasukan Cina Kota yang dulunya dipimpin sama Johnny Indo? Pernah nggak? Nggak tahu. Johnny Indo nggak tahu? Enggak. Johnny Indo yang ganteng banget, pemain film tapi sekaligus perampok. Satu-satunya orang yang bisa kabur dari Nusa Kambangan. Nggak pernah dengar? Enggak. Wah, coba deh cari, itu seru. Yeah, Aku pernah cerita mereka. Nah, sekarang kalau ngelola bisnisnya tuh biasanya gimana kalau ada deal datang atau yang mikirin bisnis, apakah lo yang produksi sekaligus juga otak bisnisnya, atau lo
nantinya pengen ada orang lain gitu atau lu butuh orang lain gitu? Oke, jujur ini Kamar Jerry itu baru saja belajar, baru saja mulai belajar. Tadinya tim gue kecil banget, timnya tuh hanya ada editor dan kreatif, sekaligus rangkap dia scriptwriter juga. Nah sekarang itu kita lagi belajar nih, coba ada marketingnya gitu, terus kreatifnya kita tambah satu biar bisa tukar pikiran. Sedang di tahap belajar. Sejauh ini itu gue atur sendiri semua, sendiri semua, dan lumayan pusing dan berantakan, gitu. Oke. Berantakannya tuh gimana? Ya berantakannya kayak pengeluarannya berantakan, terus juga gara-gara harus mikirin pemasukan dan pengeluaran, akhirnya kreatifnya nggak jalan nih. Kreatifnya aku nggak jalan karena pikirannya terlalu terbagi, kepecah-pecah. Terus juga ditambah lagi channel Kamar Jerry kan, yang kayak aku bilang tadi, untuk bekerja sama brand tuh susah banget. Brand tuh ya nggak percaya lah sama kita karena channel kita kayak gitu. Akhirnya kita berpikir untuk bikin second channel. Aku bikin namanya What's Good TV. What's Good TV itu lebih kepada konten nano-nano. Aku kayak review mobil, review rumah, reaction, dengan tujuan ya supaya bisa kerja sama dengan brand. Sekarang jadinya lebih kepecah lagi nih pikirannya. Iya. Kreatifnya aku harus membagi kreatifku di dua sisi itu. Gitu. Tapi ya, mending pusingnya sekarang kan. Kalau kata setuju si Mr. Beast, lo tuh jangan mikirin inovasi ketika lo turun. Iya. Justru pas naik. Jadi lo ada safety net nih. Bener, setuju. Biarin sekarang berdarah-darah lah, nggak apa-apa. Iya, nanti belakangnya baru enjoy. Jadi pusingnya lanjutkan deh. Tapi jangan lama. Iya. Tapi aku jadi penasaran kalau ke depannya Kamar Jerry sendiri tuh mau dibawa kemana? Mau diapain? Mau dibawa kemana ya? Yang jelas sih berharapnya bisa bisa membentuk tim Kamar Jerry yang lebih profesional lah. Karena kalau sistem kita kerja sekarang kan kerjanya benar-benar kayak gotong royong banget ya. Ini ngerangkap ini, itu ngerangkap itu. Aku pengen kedepannya lebih profesional aja. Masing-masing punya porsinya, masing-masing sudah paham job desk-nya apa aja gitu. Nggak merangkap lagi. Karena aku berkaca juga dari teman-teman yang lain, kreator yang lain yang mulai rapih nih. Kantornya mulai rapi, terus timnya mulai rapi. Aku berharap banget kayak gitu. Karena di sini yang aku pikirin nggak cuma diri aku sendiri, bukan cuma AdSense gue lebih besar, enggak, tapi aku butuh melihat kesejahteraan dan kenyamanan timku juga. Gimana cara mereka nyaman bekerja, masa depan mereka terjamin gitu kan. Jangan mereka udah ngabisin waktu sama aku bertahun-tahun, tahu-taunya Bang kok endingnya kayak gini sih Bang gitu. Lu yang maju sendiri, lu kapan mau lu mau ganti tim kapan aja terserah lu. Sementara kita tuh nggak ada masa depannya gitu. Cuma sebatas jadi editor dan kreatif yang ya gitulah. Aku pengennya ke arah sana sih. Karena basically kan sebenarnya kayak suatu channel, organisasi itu sebenarnya orang kan. Iya. Orang yang di dalamnya. Orang jarang ya kirain Kamar Jerry doang gitu kan. Padahal di belakangnya tuh yang support. Sebenarnya support sistemnya juga ada gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin masa depan gitu ya. Jerry sendiri nih ngelihat content creator masa depan. Kira-kira perkembangannya bakalan kayak gimana sih? Perkembangannya bakal gimana? Kreator ya. Mungkin dibilang lebih berat sih belum tentu juga. Karena kan kita tuh sebagai manusia kan beradaptasi ya. Apalagi sekarang aku ngelihat ya banyak teman-teman kreator yang harus beradaptasi dengan AI gitu kan. Sekarang tuh orang-orang udah mencari cara gimana caranya membuat sebuah konten hiburan tanpa harus bersusah payah atau mungkin tanpa harus tampil di depan kamera gitu, dengan memanfaatkan ya kemajuan teknologi. Dan kemarin juga aku denger nih bisa aja aku seorang Jerry nih dengan channel Kamar Jerry-nya itu bisa di cloning pakai AI. Mereka akan bikin versi yang lebih bagus, akan bikin versi yang lebih baik. Nah menurutku satu-satunya cara untuk bisa bertahan di industri ya beradaptasi dan berinovasi. Nggak ada cara lain. Karena kita nggak cuma bersaing dengan manusia lagi, di kedepannya nanti kita bersaing sama mesin gitu. Betul. Dan banyak kan teman-teman kreator yang mulai kayak, aduh kok gini amat sih, gue syuting setiap hari capek depan kamera,
Ini orang cuman pakai AI, suara bisa diganti, fotonya bisa bergerak gitu. Banyak orang yang akhirnya putus asa kan dengan yang kayak gitu. Tanpa dia berpikir sebenarnya lo masih bisa kok beradaptasi. Lo masih bisa kalau memang nih AI mulai muncul terus nyaingin lo sebagai kreator manusia hidup, kenapa nggak lo ganti aja sekalian gitu. Ya udah lo nggak usah tampil lagi di depan kamera. Lo bikin AI versi lo juga gitu. Ya intinya inovasi sih, berkembang. Jangan mau stuck di satu titik nyaman, jangan mau berjalan di tempat lah kayak gitu. Ya dan itu yang aku lakuin. Kenapa aku bikin channel kedua? Karena aku merasa kayak sudah banyak nih channel-channel storytelling yang lain dan aku harus berkembang nih. Gimana cara aku suatu hari kalau misalkan memang channelku sudah tidak mendapatkan penonton lagi, aku bisa berkarya dengan cara lain lagi gitu. Ya itu tadi rapper. Tapi kan ya of course kayak semua channel kreator atau bahkan bisnis juga mikir suatu hari gue akan mati atau tergerus gitu kan. Tapi banyak juga yang gak ngelakuin apa-apa. Nah itu gitu. Salahnya. Ya makanya gimana caranya lu bisa punya itu tuh nyali buat starting second channel. Ada triggernya nggak? Atau apa yang bisa bikin kayak gitu tuh? Triggernya gini, sebenarnya kalau gue pribadi tuh gue tuh suka melihat kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, tapi gue convert menjadi bukan rasa iri yang gue dapat, tapi gue pengen kayak lu gitu. Inspirasi. Dan ya inspirasi. Gue juga nge-YouTube dari sekarang ini itu terinspirasi dari Atta Halilintar. Karena pas gue nge-rap itu gue pernah bikin grup sama Atta waktu itu. Gue ngebantu Atta di Atta Music, kita udah sempat manggung-manggung bareng. Nah di saat pandemi panggungan kita juga hilang, nggak jalan lagi. Dan dia yang ngasih tahu gue kalau Jer, mending coba konten deh, kayak gitu. Coba deh bikin konten. Ternyata pas gue tes, loh berhasil gitu. Jadi menurut gue kalau nggak dites nggak akan tahu gitu. Dan gue ya itu tadi sifat gue tuh gue nggak mau stuck di satu tempat. Mumpung gue masih umur sekarang, gue masih kuat, gue akan nyoba terus. Kalau nunggu triggernya dari sana sini kayaknya nggak akan dapet deh. Nggak akan muncul trigger itu. Ya harus dari kemauan diri sendiri gitu. Ya of course. Tapi kan dalam artian lompat-lompatnya lo dari rapper sutradara apa gitu. Itu kan bagi banyak orang tuh ngeri loh. Ngeri. Bahkan jadi konten kreator aja itu ngeri gitu kan. Ngeri, Lo berarti ada rencana siap-siap mau jadi apa lagi gitu loh. Siap-siap gitu kayak kalau keadaan berubah. Bisa jadi that kind of mentality yang tiba-tiba gue belajar bisnis tahu-tahu jadi pengusaha. Ya gak ada yang tahu kan, tiba-tiba gue sekarang lagi musim tinju, tiba-tiba gue lagi boxing bisa aja ya kan, nggak ada yang tahu ya. Gue nggak mau berjalan di tempat, intinya kayak gitu. Selama gue masih kuat kayak gitu. Kalau udah nggak kuat AI. Kalau udah nggak kuat kayaknya ya AI kayaknya ya, beli mesin banyak-banyak. Jangan dong. Oke. Nah terus kalau so far buat lo mendefinisikan sukses di YouTube lo tuh gimana Jar? Apakah subscribers, apakah views, apakah bisnis, apakah apa sih? Menurut lo yang paling penting? Paling penting ya. Sebagai seorang kreator ya jujur subscriber, views itu penting. Bagi gua itu penting. Tapi di balik itu semua gini, untuk dapetin subscriber itu gampang sebenarnya. Lo bikin sensasi ya bisa lo dapat subscriber. Lo bikin clickbait bisa dapat viewer. Tapi menurut gue yang paling berharga itu adalah bagaimana caranya membuat penonton lu, orang-orang yang menyukai lu tuh tetap stay sama lu. Itu menurut gue jauh lebih berharga lah ketimbang angka-angka tadi gitu. Karena yang gue lihat juga banyak kok YouTuber yang subscribernya jutaan tapi sekarang ya kita bisa lihat view-nya udah menurun. Nah, itu yang agak sulit tuh untuk mempertahankan itu tuh. Dan menurut gua seorang kreator yang sukses, dia itu bisa membuat penontonnya dia itu stay, dan hal itu hanya bisa dilakukan kalau konten dia memang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat udah pasti orang ninggalin. Gitu kan? Bermanfaat itu nggak cuma soal ilmu ya, bisa jadi hiburan juga. Karena kita bisa lihat konten kreator kayak vlogger
kenapa kok masih banyak sih orang mau ngelihat konten-konten yang berbau kehidupan seseorang, padahal itu privacy. Ya bisa aja itu motivasi bagi seseorang yang lagi mentalnya ngedown untuk tetap bisa hidup melihat kebahagiaan si content creator. Nah, menurut gue itu adalah sebuah kesuksesan dari si content creatornya. Dia bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kehidupan si penontonnya. Menurut gue kayak gitu. Iya, ya betul sih, karena at the end of the day mungkin asetnya tuh bukan channel YouTube-nya tapi audiensnya ya. Audiensnya, iya. Yang nanya-nanya jaket apa yang lu pakai gitu. Iya. Sangat obses gitu kan. Iya. Kayak gitu. Iya, dan sekarang ya mungkin belum dibikin membership atau belum bikin event ya, tapi kan mulainya dari sana gitu. Mulai dari sana. Loyalty. Iya. Tapi bahkan maksudnya kalau audiens tuh penting juga karena bisa justru kasih kita dukungan juga gitu ya. Di luar of course kayak all the business things, tapi mereka juga kasih dukungan, mereka support, mereka beneran stick with us gitu ya. Iya, itu yang paling penting. Kebalikannya ada juga. Of course ada hate comment juga. Hate comment juga. Tapi kadang hate comment gak semuanya benci sih. Kadang mereka cari perhatian. Iya kan? Biar kita bales gitu. Atau bahkan ada yang membangun juga, ngasih masukan. Kayak gitu. Oke, nih pertanyaan yang saya suka nih udah disiapkan nih. Yang mana nih? Oke. Saya boleh intip gak sih? Suatu hari, lu Lu memutuskan untuk menutup kamar Jerry. Apa pesan terakhir yang pengen lu sampein ke jutaan subscribers lu? Dukung saya jadi bupati. Waduh. Enggak. Waduh. Database kan dia kan masih ada. Waduh. Oh iya, pendukung kan. Database enggak sih. Aduh. Apa ya kalau kamar jadi tutup ya? Ternyata plannya di bupati ya. Iya lagi. Ternyata. Rapper, YouTuber, bupati. Oke. Aduh, kalau kamar Jerry selesai karena apa dulu nih? Yang nggak tahu kan lu memutuskan karena alasannya nggak penting. Oh, untuk alasan apapun gitu ya? Iya. Gue cuma mau bilang terima kasih sudah pernah dan mau mendengarkan cerita-cerita gue, dan selebihnya gue mohon maaf kalau misalkan ada dari cerita-cerita gue yang mungkin menyinggung kalian, atau ada cerita gue yang mungkin ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena posisinya di sini gue itu hanya seorang penyampai pesan, hanya seorang pencerita yang ya masih banyak hilafnya lah gitu. Dan apa ya, kalau kamar Jerry nggak ada sebenarnya gue sedih sih. Dia nggak jadi sedih. Iya sedih. Gue sedihnya tuh mikirin tim gue. Gue sedih mikirin tim gue gimana ya ntar ya. Mana nih? Pertanyaannya Pertanyaannya salah ya. Pertanyaannya udah. Ya segitu Hati-hati ya. ntar dimotong gitu. Iya. Ya semoga kamar Jerry tuh tetap ada terus gitu ya, tetap ada terus ya, walaupun nanti kedepannya mungkin bukan gue lagi orang di dalamnya ya. Semoga channelnya tetap ada, tapi ya ada jeri-jeri berikutnya. Ada jeri-jeri berikutnya lah gitu ya, yang bisa melanjutkan. Ya gitu. Gua nggak mau ngamin kan. Iya, tapi ini cuma simulasi. Pertanyaan nakal ya udah. Tiba kamar Jerry jadi ini apa? Dagang makanan tiba-tiba kan berubah gitu. Iya, Atau buat kampanye bupati. Iya, tahu-tahu ya. Kan kita nggak tahu. Apalagi sekarang kan itu tuh peraturan pemerintah kan lagi ngomongin soal kreator juga kan, ya kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, gitu. Banyak lah halangannya. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, terakhir dari aku. Kalau dikasih kesempatan untuk kolaborasi sama siapapun, boleh brand, kreator, siapapun lah ya, yang belum kesampaian, tapi Jerry ngerasa senyawa banget nih sama Jerry. Kira-kira siapa? Paling BM. Siapa ya? Senyawa banget ya. Sebenarnya banyak banget. Nanti kalau sebutin satu malah. Ya udah 3 ya. 3 capres tuh. Aduh. Iya lagi. Pak Prabowo. Ya jujur ngefans sama Pak Prabowo, pengen banget sih ngobrol sama Pak Prabowo. Kalau dari kreatornya siapa ya? Kreator Nadia Oomara mungkin ya, keren dia menginspirasi aku juga tuh, ceritanya bagus-bagus. Kalau dari musisi, dari entertain ya, musisi lebih tepatnya Ahmad Dhani sih, pengen banget. Soalnya dia bikin album tuh konspirasi banget gak sih waktu itu,
dikait-kaitkan sama Illuminati lah apalah. Pengen tahu nih saya nih bener nggak sih Om gitu kan. Waduh. Kok gue kebayang ya kontennya. Iya. Tapi ide collabnya apa? Ide collabnya yang sama yang mana nih? Prabowo, Nadia Oomara, Dani. Prabowo sih jujur ya, gue tuh sempat membahas tentang Rusia waktu itu kan. Iya, berat memang. Nanya ke Om Putin kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin lebih tepatnya Jauh kita ya. ngobrol sama Pak Prabowo kali ya soal militer. Kok bisa sih Om atau Pak gitu, Rusia tuh sebegitu kuat gitu. Dulu negara kita kan sama mereka ini banget ya, romantis banget ya. Sekarang pun agak masih gitu kan. Gue pengen tahu tuh strateginya kayak gimana gitu. Kok mereka bisa menjadi bangsa yang kuat gitu. Karena sempat gue cerita tentang bangsa mereka itu disebut dengan bangsa Rum. Yang nanti di akhir, wah panjang deh, akhir zaman bakal gitu-gitulah. Itu satu. Kalau Nadia Oomara sih, gue pengen gitu langsung denger gitu. Dia kan, lo tahu kan ya? Nonton live ya? Iya nonton kan. Dia kalau cerita gimana tuh? Iya, Sama cerita. Kan dia kalau cerita tuh kan kayak gini loh Wak gitu, kayak orang gosip gitu. Gue pengen langsung di depan muka dia gitu, dia ceritain gini. Oh gitu ya Kak? Iya gitu kan. Pengen coba. Terus kalau sama Dani ya itu, gue pengen bahas soal albumnya dia yang katanya ada hubungannya dengan Illuminati. Kan dia tuh keturunan apa ya, kakeknya tuh Kohler kalau nggak salah, itu Yahudi Jerman kalau nggak salah ya. Kan sampai itu di albumnya ada dibuat terima kasih untuk darah yang mengalir. Wah di albumnya tuh pengen cerita tuh. Ngeri ya. Ya. Pengen tuh. Tapi seru sih, semoga kesampaian ya. Amin. Didengar ya Om podcast ini. Di forward. Oke, sip. Jadi gimana? Ngobrol-ngobrolnya, thanks Jer. Sama-sama. Ini ya inspiring banget ya, terutama dari kisah awal, lompat-lompat dan seterusnya. Semoga lompatnya makin tinggi. Amin. Collab sama Ceylon Seven juga lompat lebih tinggi. Duta. Oke, dan yaudah Mas Duta, Mas Prabowo, Pak Prabowo, siapapun. Nanti semoga nonton dan terima kasih teman-teman udah dengerin podcast Senyawa episode kali ini. Thank you. Thank you.